Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Masih barengan sama gue Akbari. Dan hari ini gue sangat happy sekali bisa duduk bersama Sobat Sayuran Vira Talisa. Yeay. Hari ini gue cosplay jadi daun kale. Oh iya bener. Oke. Apa kabar Bar? Sehat. Gimana hari ini makan sayuran apa Vir? Hari ini belum lagi. Udah, gue tadi sarapan rada gak nyambung sih, kayak omelet di toast gitu. Terus gue makan lodeh. Sayur lodeh? Iya. Wow. Sisa semalam enggak? Enggak, baru masak pagi. Wow, niat lo ya. Iya. Bukan gue yang masak, dimasakin Mbak. Oke. Cuma kayak enak kali ya lodeh gitu. Tapi kalau ngomongin sayuran gitu ya, lu sebagai Langsung salah banget. satu duta sayuran indie gitu ya. Duta sayuran indie, baik. Seriusan, gue pernah lagi sama Iga. Iga tuh cerita ke gue dengan berapi-api gitu. Lagi kayak nongkrong ini. Iya tuh, si Vira tuh gila deh. Dia bisa makan sayuran mentah. Enggak, dia tuh benci banget. Gue pernah ngepost gue makan pare mentah. Terus Oke. kayak dia bilang apa gitu, psycho atau apa gitu, kayak orang gila gitu. Kayak lo psycho Fir. Makan pare. Tapi menurut gue ini mungkin opini yang nggak populer. Gue lebih suka pare tuh mentah daripada matang. Oh ya? Kayak lebih seger gitu. Kalau matang tuh kayak anyep gitu, gue nggak suka. Oke. Suka juga sih, cuma lebih enak kalau seger. Lebih seger berarti. Dan banyak sayuran-sayuran yang lain juga lu makannya mentah. Iya. Itu kebiasaan Lu dari juga mana? suka kan? Gue suka Iya. juga. Nggak Cuman tahu. kita minoritas gitu kayak. Iya. Padahal gue bukan orang Sunda, itu kan stereotip orang Sunda kan, Iya. suka sayur mentah Iya. gitu. Gue Jawa tok gitu, tapi kayak Jawa Padang lagi. Oh, Padang Jawa kan Padang. makanannya minyak, Santan. Gue kayak no gitu. Oke. Agak-agak edgy ya emang dari kecil ya. Iya, rada Tapi emang dibiasain menentang. sama orang tua gitu kayak Nyokap gue Disuapin kayak ini. perlu ada sayur mentah di meja gitu, selalu. selalu tiap hari. Oke. Poh-pohan, terus apa tuh yang kecil-kecil, yang pahit, itulah, sama selada gitu, sama timun. Selada tuh pasti suka banget dong. Suka. Tapi kalau di rate gitu ya, tiga sayuran teratasnya Vira Talisa tuh apa sih? Duh, apa ya? Kayak nih parah nih ratingnya gitu. Sebenarnya paling atas tuh brokoli, soalnya brokoli tuh kenyang dan kayak Proteinnya nutrisius tinggi. banget. Emang ada proteinnya? Ada. Oh iya. Proteinnya 16. Oh, baru tahu gue. Oh, oke. Yoi. Oke, menambah poin brokoli di Poin. tingkat pertama berarti Betul, kan. oke. Kedua, kale sih, karena gue nanam sendiri, terus kayak ini bukan cuman gue suka makannya, tapi kayak dia tuh maintenance-nya gampang, kayak gue nanam tanpa harus perawatan yang ribet-ribet, dia tuh kayak flourishing di garden gue, terus enak tebel-tebel juga, ya. tebel-tebel. Terus kayak dia kan ijonya tuh pekat. Gue tuh suka sayuran ijonya. Ini bajul Kita banget. ngomongin apa sih? Bajul banget. Iya kan. Soalnya katanya kan makin gelap tuh makin nutrisinya makin tinggi. Oke, nice. Gue Kalau- baru tahu nih insight baru. Oke. Katanya ya. Jadi kayak klorofilnya makin banyak or something gitu. Tiga apa ya? Kayaknya ini bukan sayur sih, tapi bayam nih, bayam. Oh bayam. Agak basic berarti ini ya. Iya, tapi bayam tuh enak, dia apa-apain, dioseng enak, dibikin pasta pakai krim enak. Oke, Kalau benar. mau bikin sup juga enak. Bener sih, setuju gue. Tapi lu pernah gak sih ngerasa kayak gara-gara lu makan bayam, gara-gara lu masak bayam, lu harus kayak abisin sebelum beberapa jam gitu loh. Kan karena katanya setelah 5 jam Iya, atau 6 iya, jam kan iya. jadinya ntar bisa jadi toksik kan dia. Iya, tapi gue tuh kayak udah ini gue tuh kayak passionate banget gitu Oke. ngomongin sayur. Boleh. Jadi gue tuh kalau beli sayur itu tuh kayak gue cuci, terus gue keringin. Lo tau gak sih yang ditekan-tekan? Yang kayak muter terus airnya masuk ke bawah. Saringan itu. Tahu gue. Pokoknya dikeringin banget, terus gue taruh di ziploc bag gitu, gue alasin ini tisu dapur yang kering gitu. Terus udah, jadi gue kalau masak tuh tinggal kayak naro-naro. Jadi gue nakerin seporsi gue makan gitu. Oh. Jadi gue kayak pasti habis, soalnya kayak tinggal cemplungin gitu. Sekali masak habis berarti ya. Sekali masak habis. Baik. Gue juga penasaran sih. Kalau dengar kata Vira Talisa gitu ya teman-teman, itu tuh kayak namanya kayak Googleable banget gitu. Nggak ada yang nyamain gitu. Artinya apa sih sebenarnya nama Vira Talisa? Ya Akbari kalau ngasih pertanyaan rada ini ya, kayak harus Absurd mikir ya? gitu. Vira tuh setahu gue penglihatan. Kalau kata nyokap gue tuh Vira Talisa tuh
penglihatan yang tajam. Mm. Vira itu penglihatan yang tajam. Talisa itu kalau nggak salah mata air di surga gitu. Oke. Jadi kayak orangnya tajam tapi mengademkan, ngademin gitu. Tajam tapi nggak intimidatif gitu Iya, ya. jadi kayak balance gitu Oke. kan. Itu nama asli apa bukan nama panggung? Asli. Vira Talisa Darmawan. Darmawan tuh ya Darmawan gitu. Oh, oke. Generous. Keren ya. Lu merasa bangga nggak dengan nama lu dari waktu Bangga. kecil tuh kayak bangga Iya, gitu? Ya? bangga. Gue awalnya kayak gitu kan. Cuman kayak makin gue coming of age gitu kayak wah gue tajem nih gitu, orangnya tajem banget gitu. Gue lebih senang sih nama pertamanya itu kayak own it banget gitu. Soalnya kayaknya gue nggak seadem itu orangnya. Oke. Rada membara gitu kan. Tapi Vira tuh gue relate banget gitu kayak penglihatan yang tajam. Baik. Terus Kalau Akbari apa artinya? Akbari, oke. Akbari gue nggak tahu nih kayak keren-kerenan nyokap bokap aja kali. Sebenarnya kan gue Akbar kan Akbar, artinya besar. Terus Nur ya cahaya gitu. Ya cahaya yang besar sebenarnya cuman pakai Bari RRY mungkin biar Googleable kali dari nyokap bokap gue nggak tahu. Dia udah mikir nih anak gue di dunia entertainment nanti mesti kayak nggak ada nyamain Nggak namanya. boleh, iya, bener, Keren bener. Om Tante. Terima kasih Om Arbeli. Bokap gue namanya Arbeli aneh banget cuy. R terus belly perut. Jadi kayak gue disering katain perut dari kecil. Kan kata-kata nama bokap nyokap kan. Woi bapak perut gitu. Absurd Tapi banget. keren sih. Iya. Berarti kayak lo mendapatkan keunikan dari bokap Iya. namanya. Iya. Thanks to Om Arbeli. bokap gue suka tertanduk loh. Gak apa-apa Oh, bagus. Iya. Tapi bokap gue cukup ya liberal lah ya. Dia jadi kayak respect aja sama semua pendapat gitu seru. Tapi gue penasaran Vira Talisa kecil tuh into sama art tuh triggernya apa sih? Lu masih inget gak kayak lu Ingat lagi liat apa Aladdin atau apa gitu? Sailor Moon. Oh Sailor Moon malah? Sailor Moon tuh dulu gue kayak suka gambar si Luna kucingnya. Terus kayak Yang ada ini. Iya, terus Luna dan Sailor Moon sih yang suka gue gambar. Kayak gue latihan gambar poninya Oke. kayak gini. Terus kayak matanya. Terus Pokemon juga kayak latihan gambar Pikachu sampai mirip. Pokoknya kayak kartun-kartun masa kecil gue tuh bikin gue kayak ih aku jago ya gambar gitu. Soalnya kayak gambar gue tuh dibanding yang lain paling mirip Pikachu, paling mirip Sailor Moon gitu. Jadi gue kayak bangga gitu. Terus kayak gue langsung gue tuh kalau suka sama sesuatu kayak dikejar banget gitu Bar. Jadi kayak gue jago nih. Ntar kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, gue mau jadi animator. Awalnya gue Demi apa? Gue juga punya cita-cita itu. oh iya. Gue gak pernah ketemu orang yang mau jadi animator gitu waktu kecil tuh. Ya gue ditanya gitu kan yang lain pada jadi pilot, jadi dokter. Iya. Tanpa merendahkan itu ya. Tapi gue jadi animator dan waktu itu orang bingung jelasin ya. Oh iya. Gue ngegar Toy Story. Lu Toy bilang Story. jadi animator itu self-proclaim dari umur berapa? Ya dari gue gambar Pikachu itu pokoknya soalnya kayak gue juga bingung kan aku mau jadi tukang gambar gitu tapi kayak Oke. apa ya kata-katanya gitu terus kayak gue nanya-nanya terus gue lihat-lihat di mana gitu animator gitu apa gue nanya nyokap bokap gitu yang gambar buat film itu apa ya namanya gitu animator kayak aku mau jadi animator. Keren. Terus kayak nyokap gue kan dokter gigi kan terus keluarga dari nyokap gue tuh dokter gitu nah gue tuh ya maksudnya pasti kan kayak ya kakak nggak mau jadi dokter gitu. Nah terus suatu hari nyokap gue pokoknya yang bikin gue nggak mau kayak aku mau jadi dokter gitu adalah gara-gara nyokap gue cerita waktu dia ini apa namanya kalau kuliah tuh lo masuk Koas. bukan Bukan. baru mulai kuliah namanya Ospek. Yeah. Di ospeknya tuh katanya masuk kamar mayat gitu. Kalau ini jadi dokter tuh masuk kamar mayat gini-gini. Gue nggak mau jadi dokter. No thanks. Gitu. No thank you. Jadi kayak mungkin nyokap gue juga kayak menelan itu. Ya nyesel lagi gue ceritain ini gitu. Cuman ya akhirnya gue kayak ya mungkin gue seputar menggambar gitu. Baik. Tapi kalau lu boleh kasih sharing gitu ke kita semua kan lu bilang gambar Pikachu lu lumayan mirip kan. Lu mulai gambarnya dari buntutnya dulu atau dari palanya? Kupingnya dulu. Oh kupingnya dulu. Iya. Ini Soalnya tips dia loh buat membentuk gitu kan. gua. Kayak signature-nya dia. Soalnya kalau bikin mukanya dulu terus kupingnya tuh kayak Kadang ada yang dari ekornya dulu kan yang kayak dari gambar. di mana-mana Gua tuh orang dari kalau ekornya dulu gambar soalnya, makhluk tapi jelek banget cuy. Kan kayak Tapi PLN gitu kan logo PLN gitu. susah nggak sih Bar lo connect dari ekor ke muka? Di mana-mana kalau gambar makhluk ya kayak binatang atau orang tuh muka dulu nggak sih? Oke, ini tipsnya dari yang beneran animator ya, Iya yang nggak sih? beneran Gua punya bukan sarjana, yang beneran punya Gue sarjana, gedenya jadi penyanyi bukan punya jadi gelar. animator, tapi-
punya gelar. Ya tapi akhirnya along the way gitu, akhirnya lu kayak bisa di-approve gitu sama orang tua kuliah di luar negeri plus seni lagi. Itu nggak gampang loh, apalagi di Indonesia. Itu tidak gampang. Itu betul. gimana? Apalagi keluarga lu dokter. lu fight-nya gimana? Lu bikin presentasinya gimana ke orang tua? Nah, kalau misalkan kuliah seni itu kayaknya udah di-approve dari dulu gitu. Karena gue emang dari dulu kayak ngasih tahu banget nih gue seneng gambar, gue seneng ini. Musik pun begitu sebenarnya. Gue kayak kepapar sama musik juga dari umur 5 tahun gitu. Dari si film-film itulah, film-film Jepang kan lucu-lucu soundtracknya. Terus Disney gue juga nonton. Terus gue dilesin piano tuh dari umur 5. Intinya kayak musik dan art tuh kayak gue ada terus gitu. Dan kalau di sekolah nih yang kayak siapa yang mau main piano, Viro gitu. Jadi gue selalu jadi orang yang kayak ditunjuk kayak ngiringin. Terus kayak ada pentas apa tuh ya, Viro gitu. Jadi kayak sampai kuliah pun gue gitu. Nah cerita gue mau kuliah, pokoknya gue pengen ngambil art tuh dari dulu kan Bar. Kayak gue udah bilang pokoknya aku mau ngambil yang jurusan seni gitu. Kayaknya gue nggak bisa hal lain gitu soalnya. Kayak nilai-nilai gue juga kayak math gue jelek. Pokoknya gue kayak math lu remet. Iya kayaknya. Oh iya bagus, nggak apa-apa. Pokoknya gue tuh ngitung sampai hari ini tuh kayak please bantuin gue ngitung gitu. Kayak gue rada nggak berbakat. Apalagi kalau lagi split bill ya ribet nih. Iya udah tolong orang lain aja gitu. Nah terus ya kayaknya orang tua gue tuh udah tahu gitu, ini anak kayaknya hopeless deh kalau di bidang lain. Oke. Terus dan guenya juga lumayan nunjukin terus gitu, jadi kayak gue interested di sini dan gue serius gitu. Nah awalnya gue tuh mau kuliah di Bandung. Oh, udah FSRD. sempet FSRD. Lu Villa Merah dulu dong. Udah berarti. sempet Villa Merah, udah try out 3 kali. Oke. Hampir masuk, tiba-tiba ada agensi Eropa gitu masuk main ke sekolah gue, presentasi gitu-gitu. Kayak gue awalnya kayak cuma nah. Terus kayak pas diliatin kotanya gue, this is my dream. Gue kayak nggak jadi ke Bandung gitu. Kayak tiba-tiba moment of revelation gitu. Terus gue langsung bilang nyokap gue, ibu aku mau kuliah di sini. Terus kayak ya ampun nih anak. Nyokap gue kayak awal-awal masih nganggapnya nggak serius gitu kan. Cuman sampai kayak akhirnya gue nunjukin, bu ini ada seminar ini buat persiapan apa-apa. Terus ya udah akhirnya nyokap gue nemenin. Bokap gue waktu itu mungkin kayak nih anak kenapa ya gitu, kayak masih nggak mau ikut gitu. Akhirnya nemenin gue nyokap gue. Terus kayak kita ikut seminar, beberapa seminar gitu. Terus ada kayak teman gue yang satu SMA yang ikut juga tapi iseng doang gitu. Tapi beda gitu, gue kayak berarti kalau misalkan habis di sini gue kayak nanya-nanya gitu kayak bisa ya gitu. Terus kayak ya lumayan panjang lah perjalanan. Punya api lah buat semangat itu ya. Pokoknya lumayan panjang sampai akhirnya dibolehin, karena gue sebelumnya belum pernah ke luar negeri sama sekali Bar. Bahkan kayak Singapura, Malaysia gitu gue belum pernah. Cool. Terus kayak nih anak nekat juga gitu langsung kan. Kuliah sendiri cewek lagi gitu kan. Terus pokoknya kita kayak nyari-nyari kayak cari safety net lah di sana. Apakah kita kenal orang, apakah ada apa-apa. Terus sampai akhirnya ternyata sepupu jauh gue, sepupu 2 kali gue tinggal di kota yang gue tuju. Terus akhirnya mungkin itu juga kayak ngebantu. Ayo udahlah ada yang jagain gitu kan. Akhirnya gue tinggal sama sepupu gue di sana gitu. Jadi ada kayak ya lumayan, mungkin ya gue nggak tahu sih gimana proses berpikir orang tua gue, cuman akhirnya gue dibolehin. Dan momen ketika lo berangkat itu jadi hal yang kan di sisi lain lu pengen banget gitu, tapi di sisi lain ada rasa sedih, mixed feelings gak sih? Momennya kayak gimana waktu di bandara? Gue gak sedih lagi. Oh enggak, lu gak sedih? Gitu. Mungkin kayak gue udah pengen banget gitu dan ya sedih cuman gue tahu gue akan memulai sesuatu yang seru banget gitu. Jadi kayak sedihnya tuh dikit banget Bar, kalau boleh jujur. Dan pas nyampe sana gue juga kayak kangen cuman kan maksudnya waktu itu teknologi juga udah canggih kan, udah ada Skype pada saat itu. Jadi kayak ya udah gitu. Skype, Apa itu Zoom? Belum ada. Gen Z. Iya. Skype mainnya gitu. Jadi kayak dengan gue udah tahu kalau misalkan komunikasi juga udah gampang, jadi kayak ya udahlah ya gitu. Santai. Kan. Tapi di fase-fase SMA itu kita tuh dihadapkan dengan kita harus milih apa hidup kita selanjutnya, dan juga kita harus meninggalkan pasangan yang saat itu ada gitu. Nah di SMA itu lo ada pasangan? Aduh.
kayak ada nggak ada gitu. Gue juga Oke. kayak ya udahlah. Dan lu lebih memilih mimpi lo berarti kan? Iyalah. Gue pada saat itu mungkin lebih kayak udah apa ya, udah saking semangatnya jadi kayak maksudnya yang paling berat untuk gue tinggalkan adalah keluarga gue gitu. LDR nggak works berarti ya? Beratnya aja tuh kayak gak seberat itu. Oke, Maksudnya kayak baik. dengan yang tadi gue bilang gitu, kayak kita juga akan bisa berkomunikasi, terus kayak orang tua gue juga bisa ngehubungin si sepupu gue ini, jadi kayak ya udah gitu. Jadi yang paling berat aja gue kayak Bisa. legowo gitu. Oke. Jadi yang lainnya kayak bye gitu. Santai. Oke. Hal pertama yang lo lakuin di Prancis itu apa? Apa ya? Gue lupa lagi. Jadi gue pertama nyampe, kebanyakan orang tuh kayak stay di Paris dulu gitu kan, Iya. kayak pengen lihat Eiffel. Gue kayak langsung ke kota gue gitu. Terus hal yang pertama gue lakukan apa ya? Beli roti di restoran yang kayak fancy banget di sini, tapi Oke. di sana ternyata ada kayak di stasiun gitu. Ini kan mahal ya kayaknya gitu. Terus gue beli kayak lah enggak lagi kayak maksudnya ini biasa aja gitu, kayak kita Gak beli prestis gitu di sana ya? Oke. beli roti terus kayak gue langsung ngurus bank gitu. Nggak fun sih pas nyampe tuh kayak Birokrasi banget lah ya. iya ngurus bank, ngurus surat-surat kampus gitu-gitu. Lu berapa Bank tahun sih di sana yang jadi? gue 5 tahun. 5 tahun di sana. Kuliahnya Dan 3 tahun. Kuliahnya 3 tahun dan internshipnya di Paris Fashion Week. Betul. Yang kemarin sempet rame. Lu ngeliatnya gimana? Kayak lu ketawa gak sih dalam hati gitu? Gimana ya? Ya orang ada cara masing-masing Yes. untuk get to the top lah ya Yeah. gitu. Cuman ya apa pertanyaannya? Ya lu gimana ngeliat kemarin kehebohan Paris Fashion Week di Indonesia gini ya? Iya. Ya itu sih kayak sebenarnya nggak salah gitu. Iya. Cuman untuk ya ada cara yang lebih kayak nggak usah nggak usah dikait-kaitin gitu. Kayak pun lo bikin fashion show di luar negeri kan udah keren gitu kan. Iya. Iya gitu sih. Jadi ya cari cara yang lain ya. Dan lu ya udah, respect aja itu caranya mereka, Iya. cara lo yang lain gitu segala macem. Vira Talisa tuh orang yang berapi-api atau yang sebenarnya kalem sih? Berapi-api sih bar gue. Seriusan? Nggak kelihatan ya? Kita ngeliat ini selama ini kan dari layar, dari karya-karya lu kayaknya adem gitu. Sambil dengerin Walking Back Home gitu kayak la Kayaknya gitu. gue tuh berkarya tuh untuk escape gitu bar. Jadi gue tuh Oke. kayak bikin karya yang ya beberapa kali kayak album gue Primavera tuh gue bikin pas gue lagi stres banget. Karena Oh kan ya? itu gue lagi baru balik kan. Nah gue tuh kayak berat Lu balik tahun banget. berapa sih? 2016. Oh, oke. Terus nulis aja lama banget sampai rilis 2019. 2019. Terus ya pokoknya gue pas balik itu kayak berat untuk ngelepas tempat Prancis itu. rumah gue lah gitu. Iya. Soalnya kan lo 5 tahun tuh udah ngebangun keluarga lah di sana. Iya. Bukan literally punya keluarga, punya anak ya. Tapi kayak teman-teman lo tuh udah kayak ya udah kayak rumah buat lo gitu. Dan Iya. untuk ngelepas itu tuh gue lumayan berat. Terus plus balik lagi kan gue tinggal di Jakarta gitu dan Jakarta tuh pressure-nya tinggi banget bar menurut gue. Dalam artian seperti apa? Pertama dari commute-nya gitu kayak gue kan terbiasa naik sepeda atau bus atau metro gitu yang kayak lo mau satu banget sih. sehari ke 3-4 tujuan tuh kayak dengan 5 menit juga sampai gitu kan. Benar. Pokoknya gue terbiasa dengan kenyamanan transportasi seperti itu, terus kayak kondisi kota yang orang-orangnya juga chill gitu. Orang Perancis kan libur dalam setahun lebih banyak dari jam kerja mungkin nggak tahu sih. gitu. Cuman kayak mereka ada hari merayakan dish tradisional mereka gitu. Jadi kayak lo mau merayakan sebuah kue lo libur. Oh kayak ngerayain rendang gitu, hari rendang nasional Hari gitu. rendang Oke. nasional libur gitu. Oh nice. Apa tuh namanya Mardi Gras namanya. Oke. Kayak Mardi Gras tuh Fat Wednesday. Jadi hari itu kita makan gitu-gitu. Wow. Pokoknya kayak gue terbiasa santai banget hidup di sana. Iya. Plus kota gue kan kota kecil ya. Iya. Jadi kayak pindah ke Jakarta plus mentalitas orang mungkin orang Asia ya bukan orang Iya. Indo doang yang ambisius banget gitu kayak gue habis lulus mau ini kayak hidupnya tuh udah di plan banget gitu dan gue tuh nggak bisa gue kayak lebih apa ya mungkin gue nyerap apa yang ada di sekitar gue saat itu terus ya udah gue lakuin itu. Nah gue terbiasa dengan itu terus pulang tuh rasanya kayak gue bisa gak sih ngumpet di selimut aja Iya, gitu iya, kayak iya. gue tuh bising banget waktu pulang gitu. Nah
the reason why gue nulis Primavera tuh sebenarnya untuk escape gue dari semua itu gitu. Kayak gue pengen denial terus gue balik ke pantai di sana gitu. Cuma ada juga beberapa lagu yang kayak oke, lo nggak boleh deny terus, lo harus nerima fakta bahwa lo udah pulang. Lo coba start chapter baru gitu. Cuman album itu emang gue bikinnya lagi stres banget sebenarnya. Oh, baru tahu gue. Karena nggak albumnya kan kayak nggak kerasa. Gue dengerinnya lagi sambil nyuci piring, sambil nyetir gitu-gitu. Sambil kayak joget-joget kecil. Iya. Enak banget, adem banget. Oh gitu, Fir. Tapi kenapa lu harus pulang? Kenapa nggak bekerja langsung di sana segala macam? Pertama karena visa gue. Oke. Terus emang kalau mau cari kerja lagi kan emang rada susah ya. Tapi freelance emang juga susah. Untuk dapetin visa kerja kan lo harus dapet kayak kontrak gitu Bar. Jadi ada baik. Pokoknya lumayan inilah, kalau lo mau stay ya harus benar-benar udah komit mau stay, harus kayak udah ada plan yang lumayan panjang. Dan gue pada saat itu belum ada, plus gue habis selesai rekaman. Jadi tuh gue rekaman 2016 di sana. Terus kayak kayaknya seru deh kalau manggung di Indo gitu kan. Jadi gue kayak lebih kebayangnya gue ngerilis lagu-lagu gue tuh di sini gitu. Jadi SoundCloud tuh di Perancis sana? SoundCloud di Perancis dan mini album gue rekam di sana. Oh 2016 itu kan lu SoundCloud kan? Itu Perancis semuanya? Di sana semua. Oh gitu, oke. Nah tapi kan lu kuliahnya jurusan visual bener ya? Kenapa lu akhirnya jadi musisi? Maksud gue Iya. connectingnya gimana? Nah sebenarnya kan gue main musik tuh kayak yang gue cerita tadi gitu, kayak ada terus gitu. Betul. Terus dimulai dari SoundCloud juga gitu, gue makin embrace kecintaan gue akan cover-cover lagu. Terus kayak sebenarnya gue juga suka nulis lagu, cuma belum pernah ada yang di post, di publish gitu kan. Terus akhirnya gue bikin SoundCloud itu awalnya cover, terus sampai teman-teman gue tuh encourage gitu, lo punya nggak sih sebenarnya lagu sendiri gitu. Ya udah akhirnya dari situ gue mulai kayak apa ya, bisa kali ya gue jadi musisi. Terus gue sering main kayak ke gig orang, sampai akhirnya gue kayak bikin band sama teman-teman kampus gue. Terus kayak kita main di restoran pizza, mainin lagu-lagu Perancis. Terus gue kayak seneng ya jadi musisi gitu. Terus akhirnya ya mulailah kebangun kayaknya gue mau deh rada seriusin dikit gitu. Akhirnya gue rekam EP di sana. Oke. Dan akhirnya kepikiran waktu di sana lo menjadi musisi seperti yang sekarang ini? Enggak, sebenarnya gue nggak mikir akan seserius ini gitu. Mungkin gue akan kayak ya tetap bermusik. Soalnya teman-teman gue di sana tuh yang musisi, mereka kayak punya day job gitu. Kayak ada yang guru bahasa Inggris, ada yang apa. Terus gue kepikiran mungkin gue kayak gitu juga kali ya. Cuma ya itu seiring berjalannya gue berkarir, terus gue lebih ngerasa kayaknya kalau gue full time lebih akan maksimal juga. Jadi ya udah akhirnya full time. Lu decide lu full time musician tuh tahun berapa? 2018. Gue sempat ngantor 2017 sampai 2018. Bidang apa? Bidang gue ngantor di startup. Cuma gue kayak ngurusin event gitu, kayak ada tempat terus gue kayak organize. Nggak inline sama jurusan lo berarti? Enggak lagi, tapi inline sama magang gue. Oh iya benar. Jadi kayak dari event. kuliah gue ke fashion itu udah kayak miring, tapi somehow magang gue di-approve sama kampus gue. Terus kayak dari situ ke kerjaan kantor gue juga rada ini sih, cuma masih di bidang apa ya, event kali ya. Iya. Oh nice. Gila ya perjalanan hidup gue ya, kayak gue ngerasa ini keren banget nih, independent woman banget nih, kayak lo tahu yang lo mau gitu. Ya walaupun kadang kayak dihadapi realita lo nggak selalu bisa melakukan itu tok gitu. Let's say alasan gue ngantor tuh sebenarnya nggak karena gue pengen gitu Bar. Jadi kan gue pulang tuh udah sempat manggung kan, udah bawa karya lah gitu. Cuma gue ngerasa kayaknya masih belum jejak gitu di musik gitu kan. Dan untuk lo start musik secara independen kan lo butuh modal yang lumayan kan. Untuk lo rekaman album, untuk lo bikin video klip, untuk apa segala macem gitu. Jadi gue ngantor tuh dulu untuk nabung sebenarnya. Jadi gue kayak gue kayak apply apapun itu yang gue bisa. Terus kayak somehow kantornya approve gue. Terus gue interview kayak you're so good at your job gitu. Kayak am I? Bos gue orang Korea waktu itu. Terus kayak Vira
you're so good gitu. Terus kayak am I though gitu, kayak oh ternyata gue bisa-bisa aja ya gitu. Terus kayak ya udah akhirnya gue ngantor niatnya untuk nabung, terus ya udah akhirnya jadi Primavera karena usaha gue melakukan apa yang seharusnya gue lakukan gitu. Jadi gue nggak kekeh, gue nggak mau ngantor, kayak gue mau pursue my dream atau kekeh gitu. Itu cara lu bertanggung jawab berarti kan? Iya. Ya kadang kita harus ngelakuin itu kan. Untuk kayak the bigger picture gitu. Kayak kita udah ada mimpi di depan, tapi kalau emang jalannya kita mesti ngelakuin hal lain dulu, gak apa-apa juga, sah-sah aja. Setuju kan? Setuju, pilihannya wise sekali. Oke. Gue juga ingat satu momen di mana waktu itu tiba-tiba gue dapet DM dari Tira Valisa gitu. Dia DM gue gini sih, Vira DM gue, Bar, lu mirip sama aktor yang ada di single Inferno deh gitu, kayak komen di bawah kalau setuju. Mirip banget. Siapa namanya waktu itu? Aduh gue gak tahu lagi. Ya pokoknya itu deh, gue inget gitu kan. Terus kayak at that time juga gue lagi nonton gitu, tapi gue baru nonton 1 episode doang. Terus gara-gara itu gue akhirnya jadi semangat olahraga. Serius gara-gara itu? Iya, dan gue akhirnya gue nonton terus. Terus gue nonton akhirnya gue rewatch lagi semuanya 1 sampai 8 episode ya. Iya, gak terlalu banyak sama bokap, sama menyokap sama adik gue. Iya, nonton. Terus kayak gue pikir kan ini kan yang kayak too hot to handle, yang kayak gimana banget. Tapi ini sopan kayak seru banget. Tapi semangat olahraga sih berkat nonton itu. Tapi gue mau nanya deh, kan lo lagi olahraga banget kan? Dan kayak progres lo tuh cepet banget, Bar. Gue kira lo tuh dari dulu gitu. Soalnya gue olahraga kan dari dulu. Gue dari SMA tuh rajin nge-gym, renang gitu. Gue kira lo dari dulu gitu. Ternyata lo baru ya? Baru. Ya gue gara-gara tahun lalu kayak kuping gue bermasalah. Terus gue disaranin untuk olahraga supaya bisa overcome itu. Jadinya ya, terus ditambah DM dari Vira Valisa katanya mirip yang ada di single Inferno. Itu gue cuma salah satu ini kayak yang ini lo jalannya tuh sebenarnya udah gini. Gue tuh kayak cuma ngingetin doang. Gue tuh udah kayak disuruh untuk nge-DM lo gitu. Bener. Mestakung nih. Semesta mencakung. Mencakung apa coba artinya? Oke. Tapi lu memang cinta hidup sehat dari dulu? Cinta sih, soalnya kan badan kita, Bar, kayak gue tuh. Maksud gue kan gak semua orang kayak gitu, apalagi musisi gitu, kayak gue musisi men, kayak gue tidur larut, gue bangun siang rockstar gue. Tapi gitu. Gue juga dulu gitu sih waktu kuliah, kayak gue tuh susah untuk bangun pagi gitu ya. Gue bukannya cinta yang kayak gimana, cuma gue ngerasa ya badan gak enak kalau misalkan gue makannya sembarangan, tidur sembarangan, nggak olahraga, sesimpel itu sih. Jadi kayak mood gue nggak enak gitu. Tapi itu juga bukan sesuatu yang kita born with gitu. Kayak menurut gue itu juga perlu lu perjuangin. Bahkan kayak kemarin gue sempet nggak olahraga sebulan gitu. Kayak gue harus ngingetin lagi gitu. Dan itu emang ya good deeds kan harus diingetin terus ya. Kayak kita nggak just because kita melakukan sesuatu yang baik tuh kayak nggak menjamin kita akan melakukan itu terus kalau kita sembarangan gitu kan ya. Jadi gue mencoba itu aja, do my best every day. Keren. Salah satu yang bikin gue terinspirasi juga, jadi kalau misalkan lo lihat Instagram story-nya Vira lagi keliling-keliling komplek, lagi jalan gitu, itu juga memotivasi kita untuk olahraga sih sebenarnya. Terus nanti kayak gue bagi-bagi tips six pack sih, Bar ya. Boleh. Keren banget loh, hebat banget. Gila, gue olahraga dari dulu gak six pack bisa. Oke, bisa. Kan 40% dari nutrisi, 40% lagi latihan, 20% istirahat. Iya. Okay. Bisa, sumpah bisa. Bisa ya? Oke. Gue emang peserta elemen yang paling baru olahraga. Lo gitu. berapa bulan six pack? Gue sebenarnya olahraga banget rutin tuh kayak 9 bulan, 10 bulan. Tapi ambisius. Gue setahun bisa lah ya? Pas gue mulai. Bisa nggak? Setahun tuh achievable kan? Achievable. Oke, tahun depan. Kita lihat tone apps-nya. Fir, tapi lo kan punya fotografer yang namanya Vira juga. Iya, ampun, iya. Awkward gak sih kalau lagi di backstage kayak ada yang Vira terus dua-duanya nengok? Iya, itu selalu terjadi. Cuman dia ada panggilan lainnya, jadi kayak anak-anak band manggil dia Maureen biasanya. Oh, oke. Shout out. Kenapa lo memilih fotografer lo yang bernama Vira juga?
Kenapa nggak Enggak, yang karena lain gitu? namanya sih karena dia jago aja. Oke. Kayak gue ngefans sama karyanya dia. Terus kayak somehow dia bikin gue cakep gitu Bar kalau di foto. Kayak Oke. kok bisa sih bikin aku kayak gini gitu. Terus kayak ya udah, dan akhirnya lu bonding sampai sekarang. bonding banget. Apa yang lu kagumin dari Vira fotografer ini? Apa yang gue kagumin ya? Ya mungkin gue relate juga karena dia juga wanita tangguh gitu menurut gue. Kayak dia kemana-mana. Dulu sebelum dia bisa nyetir mobil bawa motor kemana-mana. Terus kayak jabanin kerjaan ini. Kayak syuting sampai pagi gitu. Kayak gue salut aja sama cerita-cerita dia gitu. Terus gue kayak ya gue ngerasa kalau misalkan kita kerja bareng orang yang kita resonate with itu kayak enak banget gitu. Jadi kayak nggak kerja doang. Jadi kayak kita ya kalau misalkan traveling gitu kita kayak sambil curhat di jalan gitu. Jadi ya itu sih mungkin gue ya secara natural aja connect gitu. Oke. Ngomongin tentang connect gitu ya. Lu pertama kali ngerasa connect sama karakter superhero tuh film apa? Lu udah tahu sebenarnya jawabannya. Ada cluenya sebenarnya ya. Ada banget. Ada Banget. dari hari ini. Silakan dijawab. Iya, The Incredible Hulk. Dia Gue pengen ketawa, gue pengen dia batuk kayak. Nah gue tuh ngambil. Gue bingung kenapa Incredible Hulk gitu itu film yang ini. kayak ratingnya rendah gitu kayak. Iya, tapi karakternya sih bukan filmnya. Okay. Filmnya gue juga ya udah gitu kan. Iya. Bukan, Tapi bagus nggak sih ngefans aktornya, banget. gue nggak. Iya. Tapi kayak gue lebih relate. Sebenarnya gue nggak mau relate sama dia Bar. Gue mau Iya, lu nggak mau relate sama dia. Gue maunya kayak Black Widow. Iya, biasa kan, Yang kayak Black cewek-cewek. Widow tuh gue pengen banget. Atau Kayak Wonder menurut gue Woman dia lah paling- gitu kan. Basic sih, enggak. Vira Talisa tidak basic. Ya, tapi gue ngambil ini Apa? BuzzFeed tes yang Marvel gitu kayak Oke. which Avenger are you gitu. Oke. 5 kali Bar gue dapet Hulk. Berarti lu pemarah sebenarnya, bener Iya, dong gue berarti tuh itu. pemarah sebenarnya. Kayak gue tuh kalau lo harus nyetir sama gue. Oke. Kalau nyetir Lu sama sumpah gue, serapah pakai bahasa Perancis pernah nggak kayak? pernah. Wah keren, biar orang-orang nggak ngerti kan. Jadi Lebih kayak lu ke kelihatan kayak soft gitu kan. mungkin itu kayak kebiasaan dulu di sana marah-marah mulu. Oke. Jadi kayak teriak-teriaknya biasa gitu ya udah kebawa. Cuma iya gitu. Balik gue ke Hulk lagi nih ya. Tapi lu emang juga ngerasa resonate gitu pas lagi ngeliat Hulk di film. Iya lumayan. Oh ini gue nih gitu. Soalnya gue kadang kalau sama orang-orang kayak sekarang gitu kan gue jadi Bruce Banner kan. Iya. Kayak ya gitu. Tapi ya, ntar ada sisi lo yang lain gitu. Iya, ada. Yang cuma detail lihat doang. Iya gitu ya. bener. Oke. Maaf ya. Oke, Fir. Lu nonton semua film Marvel, MCU? Kayaknya udah sih, harusnya udah ya. Wah, serius-seriusnya juga. Seriusnya yang belum gue tonton What If. Oh, What If, Iya. nggak apa-apa. Tapi lu kemarin nonton Doctor Strange kan? Nonton. Suka nggak? Suka banget. Orang-orang kayak ini kayak apa sih? Wanti-wanti apa? Kayak precautious yang kayak Fir, hati-hati nih, serem gitu. Iya. Lu nggak suka film horor? Gue nggak bisa horor. Oke. Jadi kayak gue terakhir nonton horor tuh ini di SMA gue. Anak kelas gue tuh kayak suka nonton bareng abis makan siang gitu. Oke, pakai proyektor di Iya, kelas. relate kan. Terus filmnya serem banget, kayak film Thailand apa? Ya udah, pokoknya intinya film itu serem banget kan. Horor Asia seremnya kayak 10 kali lipat dari Parah. horor Karena lu relate Hollywood. gitu kan. Iya, dan visualnya tuh kayak geli banget gitu kan. Terus ya udah intinya gue sejak itu nggak nonton horor lagi. Tadi pertanyaan apa ya? Doctor Strange ya? Doctor Strange Nah ya. iya, pas terus nonton kayak gitu. pas gue tonton ternyata gue suka gitu. Maksudnya nggak yang serem-serem amat. Dan Jump scare sih tapi. jump scare kan tapi kan. Oke. Terus kalau film seriesnya Marvel yang kayak wah ini gue suka banget nih gitu. Apa ya? Karena bagus-bagus sih, gue suka sih. Loki gue lumayan lama sih nontonnya. Loki gue kurang enjoy. Maksudnya Oh, kayak informasinya banyak banget gitu. Baru gue harus Iya. kayak ngepost gitu. Apalagi sih sebelum Loki tuh? Ada WandaVision lah. WandaVision. WandaVision gue paling suka. Soalnya dia surprise me in so many good ways. Karena gue memulainya dengan kayak ih enteng banget nih apaan gitu kayak. Lu kira sitcom gak jelas gitu atau Terus kayak dia build apa tuh pelan-pelan banget gitu. lama Tapi mesti sabar nontonnya. karena gue nontonnya kayak sambil makan, jadi tuh gue santai banget. Terus kayak ada hint-hint dikit tentang episode selanjutnya tuh kayak gitu. Jadi yang experience gue paling suka WandaVision sih. Oke. Moon Knight kurang. Moon Knight gue belum selesai, baru episode 2. Oke, Miss Marvel gimana? Marvel. Sebagai seorang muslimah juga gitu ya. Lu gimana? Bisa resonate gak? Lumayan sih kayak dari awal tuh
episode 1 tuh ini yang kayak pajangan rumah Asmaul Husna Oh gitu kan iya, ada kan. benar. Kayak dia marah-marah terus kayak belakangnya Asmaul Husna. Benar. Ini ada juga nih di ruang tamu gue gitu. Oke. Hal-hal kecil yang kayak kayak seneng gitu lah direpresentasi. Kayak nggak boleh pakai baju ketat-ketat gitu. Iya gitu. Terus kayak apa lagi ya? Ya dilarang sama kalau kakak cowoknya boleh Iya, pergi iya. keluar malam. Nah, dianya gue nggak anak boleh. perempuan pertama lagi Anak perempuan gitu. pertama ya. Sempet dilarang nggak? Kayaknya gue nggak separah anak tengah perempuan kali ya. Iya. Jadi kayak karena gue kakak gitu, jadi kayak kakak harus kayak gue dulu latih basket apa gini-gini, mana berenang yang kayak kan lo harus jadi. Lu emang sporty dari dulu ya. Kayaknya gue dipaksa gitu dari kecil biar kayak lo harus bisa kayak kakak gitu, kayak Oke. lo harus bisa melindungi gitu. Semuanya lu bisa berarti ya. Enggak juga sih, gue nggak Oke. bisa apa ya? Tapi lu sama Dityo ngomongin Marvel gitu nggak sih, kayak bisa berjam-jam gitu? Main. Oh enggak sih, berjam-jam enggak, cuma kayak kita berdua sama-sama suka. Sama-sama freak lah ya. Enggak freak juga sih, tapi kayak kalau Interest lah ya. iya kayak mau rilis hari pertama nonton Oke. gitu. Sempet ada yang kayak lu nonton saking lu sukanya tuh lu kayak netesin air mata gitu gak sih, kayak Apa ya, coba ingetin gue deh film. ada Spider-Man mungkin kemarin. Spider-Man nangis yang Nangis itu yang kayak dia menyelamatnya. Iya kan? Iya. Iya nggak apa-apa, spoiler, udah aman. Iya. Ya berarti bentar lagi Thor lah ya. Iya. Aduh. Oke, Fir. Kalau misalkan lagu lu bisa kepilih jadi soundtrack MCU gitu. Untuk karakter apa? Untuk film yang mana gitu menurut lo? Untuk karakter siapa deh? Gue sih selalu pengen kayak lagu gue tuh jadi ini loh, bar yang kayak misalkan malamnya tuh mereka habis berantem gitu, kayak abis kayak wah kayaknya dunia udah mau berakhir tapi ternyata menang. Terus paginya dia yang kayak buka pintu ting gitu. Oh, itu lagu lo tuh Iya, ya? itu lagu gue harus banget di momen-momen pagi, victory, glory, terus kayak beban lo udah hilang, terus lo buka pintu, burung berkicau, terus dia juga jaga, tuh lagu gue harus masuk. Itu lagu Vira Talisa. Marvel, contact me. Amin. Kita nggak tahu kan? Iya. Oke, Fir, kalau bisa ketemu gitu sama Vira Talisa bocil gitu ya. Vira Talisa bocil gitu. Lu mau ngomong Kayak gue apa? digalakin deh gitu, gue galak banget waktu kecil apa gitu. Oh gitu, lu jutek banget cuy. Jutek banget. Lu kayak Erika yang ada di film Stranger Things. Erika tuh yang mana? Oh iya, Adanya Sinclair. iya yang Erika Amerika ya. Iya. Iya. Enggak segitunya sih. Cuma gue tuh katanya dulu teman-teman nyokap gue takut kalau main ke rumah nyokap gue, soalnya gue liatin kayak. Oh, mata lu tajam tadi. Literally ya ternyata ya. Oke. Jadi lu mau ngomong apa sama si bocil ini? Ngomong apa ya? Kayaknya jangan bolos les piano. Soalnya gue nyesel sekarang kayak kurang gitu. Kayak gue harusnya nggak boleh bosen. Gue bosenan banget kan. Jadi gue tuh sering banget les macem-macem, les ini itu. Tapi kayak bosenan gitu. Kayak coba deh Fir di apa namanya? Jangan kayak bosan dikit cabut gitu. Soalnya itu bakal berguna banget di karir kamu sekarang, nak. Tuh dengerin Vira bocil ya. Oke. Mukanya apa lo gitu kan kayak. Tapi anyway gue inget banget satu momen dimana gue satu acara gitu sama Vira Talisa. Dan waktu itu lu lagi perform tuh dengan ada case warna kuning gitu. Terus gue ngeliat lo kayak gila ya, ini the it girl banget nih gitu. The It Girl tuh gimana? The It Girl tuh kalau zaman dulu ya ada majalah gitu. It Girl tuh cewek yang trendsetter, cewek yang iconic. Ya pokoknya Manic Pixie Dream Girl lah. Kayak gitu. Kayak Zoe Deschanel gitu ya. Iya, Kenapa? gue ngeliat lo seperti itu kayak I don't know, kayak di panggung tuh auranya seperti itu gitu. Ini cewek indie keren banget nih gitu. Lu merasa lu seperti itu gak sih sebenarnya, Fir? Enggak, tanya itu. Pokoknya kalau lu mau tahu kepribadian asli, tanya teman-teman dekatku lah ya. Apakah gue seperti it girl? Gimana, gue lebih kayak gimana, friend? out girl? Gimana? Begitulah dia. Begitulah tuh it girl atau enggak lu? Iya dong, iya. Oh, terima kasih. Gila lo. Baik banget lo hari ini. Lu Apaan gini-gini? lu emang bikin blueprint ya atau gimana? Maksud gua cewek-cewek itu zaman dulu ada yang cewek Tumblr gitu kayak dia ya dia
nge-capture screenshot gitu. Oh nih fashionnya kayak gini, ini kayak gini gitu. Lu seperti itu nggak sih? Enggak sampai di screenshot sih, cuma kayak ya mungkin gue tahu preferensi gue aja gitu bar. Gue nggak ada yang kayak di gimanain banget sih. Tapi lu udah it girl sih. Oh iya. Keren. Ya ampun. Vira Talisa keren. Makasih ya. Takut deh dia bilang gitu. Pressure bar gue itu soalnya biasa aja. Enggak lah. Enggak ya? Enggak, lu keren banget. Keren banget. Ini gue yakin ya ada anak-anak muda cewek SMA SMP yang lagi nyari jati diri gitu. Ngelihat lu tuh sebagai cewek yang keren. Terima kasih. Udah dong. Beneran gue gak bohong. Oh iya. Gue pernahnya di DM gini, Kak, kalau mau potong rambut kayak kakak bilangnya apa ke tukang salon. Gitu doang. Jadi gue kayak rambut gue ini ya apa menginspirasi orang untuk potong rambut gitu. Iya. Bener, setuju gue. Itu it girl ya, Bar? It girl. Oke. Once ketika nanti lu meninggal gitu ya, legacy apa yang pengen lu tinggalin? Aduh, berat banget ya. Apa ya? Legacy. Bisa dari fashion lo, dari potong rambut. Enggak. Rambut lo juga menurut gue oke loh, iconic. Oh gitu ya. Ya kayak Michael Jackson gitu. Kita tahu oh nih rambutnya dia. David Bowie, oh nih rambutnya dia. Oh nih rambutnya Vira Talisa gitu. Tapi kayak lo masa gitu sih pas ditanya legacy apa yang mau lo tinggalkan pas lo meninggal? Potongan rambut? Enggak dong. Oh iya benar. Enggak. Apa dong jadi? Ya apa ya, mungkin kebaikan-kebaikan aja gitu Bar. Kayak gue pengen orang ya kayak lo lah gitu, kayak gue jadi fan olahraga gitu. Soalnya kan ya gue juga salah satu orang yang lumayan menyayangi badan gitu. Kayak ya sekecil itu kalau misalkan orang bisa terinspirasi akan hal itu, kenapa enggak? Jadi lo pengen legacy lo adalah orang jadi hidup sehat gitu. Ketika ngeliat lo. Menyayangi badannya mereka juga. Iya, nah sebenarnya gue bukan yang kayak hidup sehat garis keras gitu Bar. Gue tuh ngerasa orang-orang yang lumayan termotivasi itu karena ngelihat gue juga sebenarnya lifestyle-nya biasa aja. Tapi kayak gue kayak memasukkan hal-hal yang baik setiap harinya despite ya kegiatan sehari-hari gitu. Let's say kayak gue tetap minum kopi manis apa-apa, tapi kayak itu tidak menstop gue untuk olahraga, untuk kayak makan sayur gitu. Achievable gitu ya. Achievable gitu. Jadi kayak ya semoga. Yang gapnya nggak jauh gitu kan, kayak bukan yang sehat yang maniak banget gitu. Iya, bukan. yang kayak lo kalau lu minum ini lo tuh bukan bagian dari kita. Benar. Gitu. Bagus sih. Itu misi yang Iya bagus gak menurut sih? gue. Iya kan? Bener. Soalnya prinsip hidup gue 80% untuk badan, 20% untuk mind. Wow. Jadi lo makan sehat yang bernutrisi, tapi 20% tuh untuk jiwa kita. Jadi lo mau makan es krim, lo mau makan chips juga gak apa-apa, asal lo penuhi 80% buat badan. Karena kalau 100% kan stres dong. Wow. Atau mungkin ada orang yang bisa kayak makan itu, cuma gue sih gak bisa. Ini quotable banget sih. Ya 80-20. Cukup insightful sih. Keren banget. Terima kasih banyak Terima kasih. Vira Talisa. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahin dari seorang ya? Vira? Aduh apalagi Bar, gue kayak ngerasa I don't know. pertanyaan terakhir tuh udah harusnya gue punchline gitu. Enggak, kayak ini apa udah ya legacy punchline. gitu. Apa Udah ya? bagus. Dari lo ada gak? Dari gue ini sih sebenarnya satu challenge sebenarnya. Oh, ada challenge. Ini dia akan dikeluarkan langsung oleh Shell Hans gitu ya. Oke. Untuk closing kita hari ini. Dan lu kapan terakhir sakit sebenarnya? Hah? Sakit waktu abis syuting video klip lagu terbaru gue, Magiku Magiku Hibiniu. Hibiniu. Oke, nanti kita bakal ngobrol ini lebih lanjut Oke. sih. Barengan sama Liz pastinya. Dan gue juga langsung nih, boleh kita sediakan. Nah, ini dia. Ini dia ada satu sayuran. Jangan suruh gue makan, pasti gue ke toilet dulu, gue cuci. Ini sudah dicuci. Oh, udah dicuci. Sudah dicuci dengan air pH tinggi. Oke, Jadi gue percaya sama sudah lo. bersih. Iya. Karena gue juga akan makan. Oke. Kita akan makan bareng. Kita cheers bokcoy ya. Yes, ini deh kita akan tutup closingan tertanduk hari ini karena sebagai sobat sayur tadi dioperin Kurang sobat Bar, sayur. lo harusnya kasih pare Bar. Oh, pare ya? Iya. Oke. Lu silakan petik sendiri. Ini sih kayak Iya. sehari-hari banget. Iya. Ini adalah tertanduk ya podcast sehat. Kita akan cheers tertanduk dengan
makan ini pok choy, sobat sayuran, cheers. Tos dulu nggak? For life, for health, for everything. Lagi ulang yang yakin. For life For health and for everything. and for everything. Cheers. Vira Talisa Cheers. Akbari. Baru itu dulu bar. Hmm.